Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Swaji Handaru selaku dosen mata kuliah biokimia, serta teman-teman kelas 1A di 3 akupuntur yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat diberikan kehidupan dengan penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Suci Wulandari sebagai moderator, Arkam Alif Maulana sebagai presentator pertama, Alimah Salasatin sebagai presentator kedua, Debbie Tanila sebagai presentator ketiga, Nafa Sulufanda sebagai presentator keempat, Olivia Christie sebagai presentator kelima, Sri Kimoreka sebagai presentator keenam, dan yang terakhir Zaimatu Sofia sebagai presentator ketujuh. Nah, pada video ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang transkripsi sintetis protein. Nah, teman-teman, sintesis protein dan transkripsi itu sebenarnya apa sih? Nah, transkripsi itu merupakan bagian dari sintetis protein, di mana sintetis protein sendiri itu memiliki 2 tahap. Yang pertama ada transkripsi dan translasi. Nah, lalu sebenarnya transkripsi itu apa? Dan sintetis protein itu apa? Nah, biar kita tahu, yuk bareng-bareng kita simak penjelasan dari kelompok 2. Kepada presentator pertama, Arkam Alif Maulana, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sintetis protein. Sintetis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim. Pada sel prokaryotik, proses sintesis protein terjadi di sitoplasma. Sementara pada sel eukariotik, proses ini berawal di nukleus untuk membuat transkrip mRNA. Tahap sintetis protein di sel berlanjut saat mRNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi molekul protein polipeptida. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Alif. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan dari Alimah. Alimah sebagai presentator kedua, silakan untuk mengulang apa yang telah disampaikan Alif. Kenapa kok saya pengen mengulang? Saya jadi pengen denger nih suaranya dari Alimah. Halo Alimah. Halo. Oke, Alimah udah siap nih? Udah siap. Oke, siap. Kepada Alimah, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya ulang. Pengertian sintetis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim. Pada sel prokaryotik, proses sintesis protein terjadi di sitoplasma. Sementara pada sel eukaryotik, proses ini berawal di nukleus untuk membuat transkrip atau mRNA. Tahapan sintesis protein di sel berlanjut saat mRNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi molekul protein polipeptida. Oke, tadi kita udah dengar nih penjelasan dari Alimah dan dari Alif. Selanjutnya untuk melengkapi apa yang disampaikan dari Alimah dan Alif, selanjutnya ada presentator ketiga kita, Debbie Tanila. Halo Debbie. Halo Suci. Oke, Debbie udah siap nih? Siap dong. Kepada Debbie, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tahapan sintesis protein.
Tahapan sintesis protein terdiri dari dua proses, yakni transkripsi dan translasi. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di dalam nukleus, sementara translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Kedua proses ini dapat diringkas menjadi DNA, RNA, dan protein. Asam amino diperlukan untuk melakukan tahapan sintesis protein. Dengan serangkaian proses biokimia, sebagai asam amino dapat diproduksi oleh tubuh dari sumber karbon seperti glukosa. Sebagian asam amino lainnya dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Oke, terima kasih penjelasan dari Devi Tanila. Sekarang untuk melengkapi apa yang telah disampaikan dari Devi Tanila, ada presentator keempat kita, Nafa. Kepada Nafa, waktu dan layar saya persilakan. Halo, oke. Nafa bisa dimulai aja ya, Naf. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan. DNA berlaku sebagai arsitek yang merancang pola penyusunan protein, sedangkan RNA yang akan menjadi duta sebagai pembawa informasi genetik berupa kode-kode genetik atau kodon-kodon. Hal yang perlu diketahui pada proses transkripsi, promoter site adalah titik awal proses transkripsi di mana promotor merupakan rangkaian nukleotida yang dikenali oleh transkriptase atau enzim RNA polimerase dan tempat melekat dan mulainya proses transkripsi. Oke, terima kasih kepada Nafa yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya kita ada presentator ke-5, yaitu Olivia Christie. Halo, Olive. Halo. Oke, Olive udah siap ya? Sudah. Oke, kepada Olive, waktu dan layar saya persilakan. Tiga titik penting yang berkaitan dengan proses transkripsi. 1. Titik isyarat awal, merupakan daerah yang menunjukkan faktor sigma, yang memberitahukan bahwa di hilir ada utas DNA yang harus ditranskripsikan. 2. Daerah penempelan. Di hilir ditemukan suatu tempat daerah pelekatan enzim transkriptase yang disusun oleh 7 pasangan basa dengan rangkaian konsensus yang kadang sering disebut kotak Prickdown atau pasangan basa AT. 3. Titik awal transkripsi, merupakan nukleotida DNA pertama yang ditranskripsikan ke dalam nukleotida RNA. Pada titik pelekatan ini, transkriptase akan berasosiasi erat dengan DNA dan ribonukleotid akan masuk untuk berpasangan dengan utas cetakan. Oke, terima kasih penjelasan dari Olive. Mohon maaf dari Olive. Nah, kita jadi tahu nih 3 titik penting yang berkaitan dengan proses transkripsi. Itu ada titik isyarat awal, ada daerah penempelan, dan yang ketiga ada titik awal transkripsi. Oke, untuk melengkapi apa yang telah disampaikan dari Olive, di sini ada Sri Kimondeka sebagai presentator ke-6. Kepada Sri Kimondeka, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Suci. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari Olivia, yaitu terminologi atau tahap transkripsi. Terminologi atau tahap transkripsi ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi merupakan proses penempelan kompleks RNA polimerase pada promoter site. Kedua ada elongasi. Setelah terjadinya proses subunit, faktor sigma akan melepaskan diri dan sintetis RNA dilanjutkan oleh enzim menggunakan utas cetakan arah dan membutuhkan 4 macam nukleosida, yaitu RATP, SCTP, RGTP, dan RUTP. Yang terakhir ada terminasi. Transkripsi berlangsung sampai dibentuknya tanda untuk berhenti. Tanda terminasi yang sudah sederhana adalah bagian DNA yang dengan utasan basa GC disebut palindrom dengan diikuti oleh bagian DNA yang kaya akan basa AT. Bila genom tidak mengandung palindrom, maka terminasi menggunakan protein RHO.
Terima kasih, Suci. Oke, sama-sama Reka. Nah, sekarang kita akan berlanjut di presentator terakhir, yaitu ada Zaim atau Sofia. Halo Zaim. Halo Suci. Oke, Zaim udah siap ya? Siap. Oke, kepada Zaim, waktu dan layar saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada perjuangan hasil transkripsi. Pada prokariot, hasil transkripsi atau transkrip primer menghasilkan mRNA fungsional yang siap untuk melakukan proses translasi. Pada eukariot, hasil transkripsi dimodifikasi secara kimiawi sebelum terbentuk sebagai mRNA fungsional. Hal ini dikarenakan gen eukariotik yang akan diekspresikan sebagai protein mengandung sekuens-sekuens penghalang yang tidak ditranslasi yang disebut intron. Intron tersebut dieksisi atau dipotong sehingga tersisa sekuen-sekuen yang berhubungan dengan segmen-segmen yang akan ditranslasi atau ekson mRNA. Selain pemotong, ujung pada hasil transkripsi harus diberi tudung dengan nukleotida guanin permetilasi. Poliadenilasi akan menghasilkan penambahan ekor poli A yang terdiri dari 40 sampai 200 residu pada ujung hasil transkripsi. Terima kasih, Suci. Oke, terima kasih Zaim. Wah, kita tadi udah dengar ya penjelasan dari kelompok 6. Nah, mohon maaf kelompok 2. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan dari kelompok 2, di mana transkripsi merupakan proses salinan mRNA yang berasal dari DNA. Nah, transkripsi sendiri itu terjadi di nukleus, di mana transkripsi sendiri itu punya 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, gitu teman-teman. Itu tadi penyampaian dari kami kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.